Mau hidup kaya dan berlimpah, urusi dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan keberlimpahan dan juga kekayaan ya sahabat. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, bicara soal kekayaan atau keberlimpahan, setiap orang tentunya punya definisi berbeda-beda ya. Kalau definisi menurut saya pribadi sangat simpel. Kaya artinya dia berkecukupan, tidak punya hutang ya. Itu definisinya sangat sederhana yang saya yakini sampai sekarang. Kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan atau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya semampu dan sebisanya ya. Nah, bagi Anda mungkin yang namanya arti kaya itu banyak sekali uangnya, rumahnya ada di mana-mana, mobilnya mewah-mewah, banyak dan seterusnya ya. Ya silakan. Setiap orang punya kebebasan untuk mendefinisikan arti kaya dan berlimpah itu. Nah, jadi kebanyakan orang mereka itu ingin hidupnya berlimpah, hidupnya berkecukupan dan punya kekayaan, kan begitu. Tetapi sayangnya tidak banyak orang yang mampu untuk bisa mewujudkannya. Nah, kalau misalnya Anda pernah mengamati orang-orang kota, orang-orang yang hidupnya ada di kompleks perumahan begitu, mereka itu sebagian besar orang mengira bahwa hidupnya itu individualisme, tidak mau ngurusi orang lain, ya kan? Berbeda kalau misalnya di kehidupan pedesaan, mereka itu hidupnya penuh dengan kegotong royongan, kemudian banyak sekali bercengkrama, jagongan istilahnya begitu ya. Sampai-sampai urusan tetangga baik dekat maupun jauhnya itu dia tahu. Alhasil apa? Banyak sekali orang-orang di desa itu mereka lebih banyak ngurusi orang lain dengan cerita negatifnya ataupun gosip-gosipnya begitu kan. Alhasil apa? Mereka itu tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, sehingga apa yang menjadi kekurangan dirinya itu diperbaiki, kemudian kenapa bisa kehidupannya seperti itu dan tidak bisa maju-maju itu diperbaiki. Mereka orang desa ya ada plus minusnya ya sahabat ya. Lebih banyak gosip yang memunculkan atau menceritakan cacatnya para tetangga ya. Berbeda kalau misalnya orang yang hidupnya di kompleks perumahan, ya memang secara kedekatan batin tidak ada, tapi mereka itu mengurusi dirinya sendiri. Dalam artian apa? Mengurusi dirinya sendiri adalah dia tidak peduli kehidupan para tetangga mau baik mau buruk begitu kan. Sehingga ketika dia memikirkan dirinya sendiri, dia mau memperbaiki kesalahan, dia mau belajar lebih bagus lagi, belajar lebih giat lagi agar secara ekonomi bisa meningkat. Alhasil orang-orang yang hidupnya di perumahan, di kompleks perumahan itu adalah orang-orang yang berduit, kan begitu, orang-orang yang kaya. Nah, karena mereka fokusnya adalah memikirkan diri sendiri dalam hal positif ya. Dia tidak mau
bergosip, tidak mau memikirkan kecacatan orang lain, tidak mau menceritakan kejelekan para tetangganya, dan mereka tidak peduli akan hal itu. Karena mereka tidak peduli, maka dia fokusnya adalah untuk dirinya sendiri, ya, mau mengurusi dirinya sendiri. Nah, berbeda kalau misalnya orang-orang yang hidup di desa yang rata-rata itu suka nyinyir, suka gosip, suka mencela para tetangga, yang bahkan banyak sekali yang tidak suka dengan tetangga yang hidupnya sudah kaya berlimpah. Apalagi tetangga yang hidupnya berlimpah dan kaya itu dikenal dengan orang yang pelit, ya. Nah, di sini istilah pelit itu juga perlu dipahami, ya. Mungkin ada orang yang mau minjam uangnya kemudian tidak dipinjami, ya. Alhasil ketika tidak dipinjami itu dicap sebagai pelit. Padahal salah satu tujuan orang kaya itu tidak meminjami bisa jadi adalah kamu jangan sering-sering pinjam. Kamu berusahalah agar hidup kamu bisa lebih bagus lagi, lebih mapan lagi. Kalau pinjam terus-menerus, nanti bagaimana kamu hidupnya bisa lebih bagus lagi, kan begitu, ya. Jadi orang kaya sama orang yang tidak kaya itu punya pemikiran atau punya mindset yang berbeda, punya karakter yang berbeda, jauh berbeda. Itulah kenapa ketika Anda ingin hidupnya berlimpah, agar hidupnya kaya, Anda juga pelajari karakter-karakter atau mental-mental orang kaya di luar sana. Anda bisa bertemu langsung dengan orang kaya di tempat Anda tinggal, mungkin tetangga Anda, saudara Anda yang kaya. Anda pelajari karakternya seperti apa, ya. Biasanya orang-orang kaya itu mereka tidak mau mengurusi orang lain, dalam artian mengurusi kecacatannya. Mereka enggan, ya. Mereka lebih disibukkan dengan kesibukannya, disibukkan dengan persoalan-persoalan yang bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Nah, jadi pelajari karakter orang-orang kaya, baik bertemu secara langsung atau Anda belajar googling di internet, di YouTube banyak, ya. Ketika Anda mau mempelajarinya, kemudian Anda menerapkan, alhasil kehidupan Anda lambat laun akan bisa berubah, sahabat. Karena pada dasarnya apa yang menjadi realita kita saat ini, kehidupan kita saat ini, itu adalah hasil dari pemikiran, hasil dari cara berpikir kita, hasil dari cara pandang kita di masa lalu, alias mindset yang sudah terbentuk itu adalah pembentuk dari kehidupan kita saat ini. Jika saat ini Anda hidupnya belum berubah-berubah, maka ubahlah cara berpikir Anda, ubahlah mindset Anda. Ketika Anda bisa mengubah mindset Anda menjadi lebih bagus lagi, belajar karakter orang-orang kaya di luar sana, belajar untuk berlatih punya mental kaya, maka kehidupan Anda bisa berubah, sahabat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.